masuk di dalam hadirat-Mu. Melalui puji-pujian yang kami naikkan, kami percaya Tuhan, Engkau terus akan menolong kami, bukan saja untuk membuka suara memuji Tuhan, tetapi juga membuka hati untuk menerima firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami untuk tidak sekedar mengerti firman-Mu, tapi menjadi pelaku-pelaku yang hidup, supaya nama-Mu semakin dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Layakkanlah kami ya Tuhan, sebab kami ini manusia berdosa. Kami tidak mudah untuk memahami kebenaran firman-Mu, dan kalaupun kami bisa, kami juga tidak mudah untuk melakukannya. Karena itu kami mohon Allah Roh Kudus menolong kami, menguasai pikiran kami dan hati kami, serta ruangan ini. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengar. Ajarlah kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk diajar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut firman Tuhan yang hidup. Semua katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih. Tidak mau menemani saya. Ini kali kedua saya berjumpa dengan Bu Linda ya. Dan saya senang sekali, suaranya menggelegar sekali ya. Saya sebenarnya pengen khotbahnya dinyanyikan aja gitu, supaya lebih menggelegar gitu ya Bu Linda ya. Terima kasih banyak, membawa suasana hati yang luar biasa. Ya, moga-moga nanti kalau saya khotbah di mana-mana ketemu lagi gitu ya. Terus harus Ibu yang mimpin nyanyi. Ya. Pagi hari ini saya bersyukur bersama dengan Bapak Ibu. Ini adalah kali pertama, mungkin ada yang belum kenal. Kenalan dulu supaya saya tidak dicurigai. Gitu ya, nama saya Hana Yuliani. Saya dari GKI Residen Sudirman, Surabaya. Tapi saya pelayanannya kemana-mana gitu ya, karena memang kalau di gereja saya itu tidak boleh dua-duanya full time. Nah itu keuntungan buat saya, sehingga saya bisa ketemu dengan saudara-saudara seiman dimanapun, interdenominasi, nggak peduli dari gereja mana, amin. Nah hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, temanya itu tidak ditentukan sebenarnya. Waktu saya tanya sama Bu Vero, Bu temanya apa? Bebas gitu ya. Nah kemudian saya berpikir ini kan hari Minggu, ini adalah seminggu setelah minggu lalu adalah Pentakosta. Nah seminggu setelah Pentakosta itu biasanya kalau di dalam kalender gerejawi itu disebut dengan Hari Raya Trinitas. Kenapa Hari Raya Trinitas? Karena kita sekarang mengerti bahwa ada doktrin Tritunggal itu. Kita kenal Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan itu kita rayakan seminggu setelah Pentakosta. Nah biasanya menggunakan warna liturgisnya itu putih, makanya saya pakai putih gitu. Kenapa putih? Karena sebenarnya melambangkan bahwa di minggu inilah kita diajak untuk memuliakan Tuhan. Putih itu tanda kemuliaan. Nah sekarang karena kita akan masuk, ini kan minggu pertama gitu ya, saya mulai ngecek gitu. Kira-kira seminggu pertama setelah pencurahan Roh Kudus yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 2 itu ngapain ya jemaat di sana? Jemaat mula-mula kenapa atau bagaimana gitu ya. Dan itu kita dapat informasinya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Saya mencatatnya di depan, barangkali ada yang kurang jelas melihat Alkitabnya atau tidak bawa Alkitab. Mari kita membaca bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kita baca sekali lagi ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Menarik ya bagian ini ya.
Lalu sebelum saya menjelaskan bagian ini, Bapak Ibu, kita akan mengecek di ayat-ayat selanjutnya, masih di dalam pasal yang kedua itu ada hal yang menarik. Kalau tadi yang kita baca ayat 46, kemudian ayat berikutnya adalah 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Yang menarik lagi di frasa terakhir. Dan tiap hari Tuhan menambah apa? Jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi kalau kita balik cara membacanya, berarti ada hasil. Hasilnya secara kehidupan berjemaat adalah apa? Mereka ditambahkan jumlahnya. Kenapa kok mereka bisa bertambah? Karena mereka tertarik dengan Kristus. Jadi orang-orang itu tertarik untuk menjadi pengikut Kristus. Lalu kalau kita baca ini mungkin kita aneh ya Bapak Ibu ya. Emang mereka enggak kerja toh gitu ya. Kok mereka bertekun dan sehati tiap-tiap hari ada di dalam bait Allah. Lah mereka ini enggak punya rumah atau apa, atau enggak punya pekerjaan. Penjelasannya adalah seperti ini sebenarnya ya. Jadi di dalam ayat ini Bapak Ibu kita akan menangkap bahwa ada teladan jemaat mula-mula. Apa saja itu? Kata apa tadi yang pertama? Bertekun. Kata bertekun ini menandakan bahwa ketika Roh Kudus itu sudah dicurahkan, ini bukan sekedar fenomena. Memang kejadian itu sangat fenomenal. Pada saat pertama kali Roh Kudus itu dicurahkan, itu fenomenal Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu fenomenanya apa? Tiba-tiba loh, Petrus yang tidak berpendidikan pun, dia bisa berkhotbah dengan luar biasa. Terus khotbahnya itu kan yang datang tuh banyak nih ya. Jadi yang datang di dalam waktu itu kan memang hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari ke-50 sudah dirayakan sejak perjanjian lama. Di hari ke-50 itu mereka biasanya membawa hasil panen. Nah, momen itu dipakai oleh Allah untuk mencurahkan Roh Kudus. Nah, pada saat itu berkumpul orang dari semua daerah, misalnya kayak dari orang Sunda, Madura gitu ya. Sunda sama Jawa masih mirip-mirip gitu. Kalau Sunda, Padang, kemudian Batak gitu itu kan bahasanya beda-beda. Yang aneh adalah fenomena terjadi ketika Petrus itu berkhotbah, pakai bahasanya Petrus, itu dimengerti oleh semua orang dalam berbagai bahasa. Itu yang disebut dengan bahasa yang berbeda-beda pada saat itu. Bukan bahasa yang enggak diketahui artinya. Artinya apa? Sengaja Allah menggunakan kesempatan itu supaya semua orang yang berkumpul mulai kenal siapa yang diberitakan oleh Petrus, yaitu Yesus. Nah, pada saat itu memang kejadiannya sangat fenomenal. Kemudian kenapa kok ada lidah-lidah api? Kan harus ada tandanya. Kan Yesus sudah ngomong, nanti itu Roh Kudus akan dicurahkan kayak apa sih? Apa buktinya? Jadi pada saat itu Tuhan menggunakan fenomena yang spektakuler sekali saja. Kan cuma sebagai tanda. Kalau sekarang kita enggak perlu, mana ya ada lidah-lidah, enggak perlu. Itu kan menandai bahwa Roh Kudus sudah benar-benar datang. Tapi Roh Kudus tidak harus mengambil bentuk seperti itu untuk menyatakan keberadaannya. Dia ada, dia sudah dihadirkan, dan itu ada buktinya di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Buktinya apa orang yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus itu? Mereka bertekun. Imannya itu konsisten, artinya gitu. Jadi mereka sama kok Bapak Ibu dengan kita, mereka bekerja, mereka melakukan kegiatan sehari-hari, tetapi di dalam keseharian itu imannya tetap konsisten. Kemudian yang kedua, mereka dengan sehati, ada kata dengan sehati. Apa itu? Roh Kudus itu mempersatukan mereka. Tanda Roh Kudus ada di dalam diri mereka adalah iman yang konsisten. Mereka bersatu, mereka tidak lagi membawa egonya masing-masing. Nah, itu salah satu tanda Roh Kudus menguasai. Lalu ketika ada kalimat berkumpul tiap-tiap hari, artinya apa? Ini sekali lagi bicara soal iman mereka.
Iman mereka itu tidak hanya ada di hari Minggu gitu. Jadi mereka bukan cuman Kristen mingguan atau yang paling parah ada yang Krisnat loh. Kristen kalau Natal toh gitu. Ya, teko Natalan gitu ya. Ini bukan cuman Kristen hari Minggu, mereka berkumpul tiap-tiap hari itu artinya mereka menjalani kehidupan iman mereka itu setiap hari. Dan kemudian disebutkan di sana mereka makan bersama. Yang mereka enggak kemudian tiap hari potlakan gitu, selamatan gitu, syukuran, ngentek-entekin nanti ya. Kalau itu dipraktekkan sekarang, wah jebol tenan gitu ya. Tapi ini adalah kehidupan rohani yang nyata, kehidupan yang hangat. Ini berbeda Bapak Ibu, sebelum Roh Kudus itu dicurahkan. Jadi sebenarnya dari uraian ini, apa yang bisa kita pelajari? Bahwa iman sejati itu harusnya, yang pertama, masuk kemana Bapak Ibu? Ke rumah kita. Jadi tanda Roh Kudus dicurahkan itu bukan sekedar kita mengalami sukacita pada saat di tempat ibadah. Karena pada saat itu fenomena memang terjadi di Yerusalem, tetapi kekristenan itu terjadi di dalam kehidupan setiap hari umat Tuhan. Orang-orang yang kemudian disebut dengan Kristen, pengikut Kristus itu. Jadi iman mereka masuk ke dalam rumah, iman mereka masuk kemana lagi? Ke dalam pekerjaan, apapun itu pekerjaannya. Masuk ke dalam relasi-relasi. Jadi kalau disimpulkan dari bagian itu teladan jemaat mula-mula itu, mereka mengajarkan bahwa iman tuh harus gini loh, di rumah itu juga hidup imannya, di pekerjaan juga nyata imannya, dalam hubungan-hubungan relasi-relasi itu juga nyata, dan kemudian juga ketika mengambil keputusan sehari-hari, itu juga dampak dari Roh Kudus. Nah, sementara itu kalau kita lihat sekarang gimana Bapak Ibu fenomenanya. Banyak loh orang Kristen itu yang aktif di gereja gitu. Tapi Kristennya cuma naik Minggu gitu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Loh, Kristennya kurang terlalu terlihat. Pasti bukan jemaat sini ya Pak Yohanes ya. Jemaat di gereja saya kayaknya itu ya. Nah, padahal gereja mula-mula itu mengalami Pentakosta bukan hanya di ruang ibadah. Pentakosta itu tidak cuma di ruang ibadah, tetapi satu ayat ini sekali lagi menjelaskan iman mereka terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman Pentakosta menjadi pengalaman yang mereka hidupi, menjadi gaya hidup sebagai orang Kristen yang sejati. Sehingga saya sebutkan di sana, kekristenan itu enggak boleh cuman weekly event, cuman peristiwa mingguan gitu. Tapi harus menjadi apa? Daily lifestyle, gaya hidup sehari-hari. Itu kesaksian yang kita baca, kesaksian umat Tuhan setelah Pentakosta itu benar-benar menjadi orang Kristen itu gaya hidup. Bukan cuman mingguan, apalagi cuman sebagai penanda aja di KTP misalnya gitu. Agamamu apa? Kekristenan tidak sekedar berbicara soal religiusitas. Religiusitas itu kayak gini nih, kita beribadah. Tetapi berbicara tentang spiritualitas, kehidupan rohani. Setuju Bapak Ibu dengan ini? Setuju ya? Kalau enggak setuju ya saya berhenti di sini khotbahnya. Setuju ya? Nah, persoalannya sekarang, kalau jemaat mula-mula pada saat itu seperti itu yang harusnya menjadi patron kita. Kalau kita mau menjadikan hidup kita bukan sekedar kekristenan yang weekly event, tetapi daily lifestyle, pertanyaannya kan ini. Kita baca sama-sama ya pertanyaannya ya. 1, 2, 3. Bagaimana menjadi Kristen bukan hanya secara weekly event, tapi dalam daily lifestyle. Nah, untuk menjawab ini supaya kita bisa punya modal untuk merenungkan bersama-sama, saya akan mencoba menguraikan dengan merefleksikan apa yang kita lakukan di dalam ibadah. Apakah yang kita lakukan di dalam ibadah itu juga kita lakukan di rumah, di tempat kerja?
Di dalam ibadah ada unsur-unsur apa saja? Setidaknya ada pujian, penyembahan. Unsur apa lagi? Firman Tuhan. Unsur apa lagi? Doa. Kemudian ada pengakuan iman. Iya toh, kita akan mengaku iman kita. Di beberapa gereja itu malah mengadakan pengakuan iman rasuli begitu ya, untuk menyatakan aku ini orang Kristen. Tapi dalam lagu-lagu yang kita nyanyikan juga kita menyatakan tekad iman kita. Tadi Bu Linda mengajak kita nyanyi dengan sangat bagus gitu ya. Ada beberapa kalimat itu yang sengaja di highlight gitu ya. Ditekankan supaya kita diingatkan ini loh yang harus kita lakukan. Kemudian yang keempat adalah, yang kelima apalagi? Ada tentang selain respon iman ada persekutuan, betul toh? Bapak Ibu kesini kan saling kenal toh? Coba lihat kanan kiri, kenal enggak? Kenal enggak? Bapak kenal dengan sebelahnya? Oh kenal ya istrinya ya. Saling kenal toh. Kita itu bukan datang karena antrian gitu loh, kayak ngantri di klinik gitu. Ya kita enggak usah kenal, diem aja. Kita bersekutu, itu ada unsur persekutuan. Dan yang terakhir, di dalam ibadah kekristenan itu ada pengutusan, betul enggak? Kalau kita dikasih berkat itu sebenarnya apa sih? Itu bukan sekedar diberkati supaya kamu itu nanti, wah kamu hidupmu itu banyak uangnya, bukan. Itu pengutusan. Karena ibadah Kristen itu enggak pernah ditutup. Sadar enggak Bapak Ibu? Ibadah Kristen itu enggak pernah ditutup, tapi dilanjutkan. Itu sebabnya diberikan berkat. Kenapa? Untuk melanjutkan ibadah itu kita butuh berkat dari Tuhan. Untuk menjalani hidup kekristenan kita, kita butuh anugerah Allah. Itu sebabnya ibadah Kristen tidak pernah ditutup. Kalaupun ada doa penutup, itu bukan menutup, ya wes ditutup ya, bar sekarang. Nanti kalau datang lagi baru dibuka lagi gitu, bukan. Ibadah kekristenan itu dilanjutkan. Nah, untuk mempermudah itu mari kita lihat, kita akan bersama merefleksikan diri kita. Supaya kita tidak sekedar menjadi orang-orang yang ibadahnya cuma hari Minggu. Tapi ibadah kita adalah gaya hidup itu tadi. Bukan weekly event, tapi daily lifestyle. Mari kita berefleksi, yang pertama adalah dengan ini. Bagaimana supaya hidup kita itu menjadi lifestyle kekristenan kita? Harus mengubah, kalau di dalam ibadah ada penyembahan gitu ya, penyembahan tadi beberapa kali gitu ya, Bu Linda itu menyatakan bahwa ayo kita memuji Tuhan di dalam hidup kita apapun yang terjadi. Ini sebenarnya yang sedang ditekankan adalah from singing to shining. Dari memuji Tuhan di gereja harus kita bawa sebagai sebuah terang di dalam kehidupan. Jadi lagu pujian kita yang merdu itu harus juga membuat hidup kita semerdu itu gitu di tengah-tengah keadaan yang ada. Mari kita meneladani gereja mula-mula. Mereka itu bukan hanya memuji Tuhan di mana Bapak Ibu? Di bait Allah. Tapi hidup mereka menjadi kesaksian yang nyata. Lah penyembahan itu terlihat dari mana? Kalau di gereja kita bisa mengekspresikan lewat suara kita, lewat gerakan kita. Penyembahan di dalam hidup sehari-hari terlihat dari apa? Karakter kita, sikap kita, kehidupan kita. Masalahnya sulit enggak ini? Ada tantangannya enggak? Ada. Suara bisa dilatih, bisa terdengar merdu waktu di gereja. Tapi hidup kita itu bisa fales loh. Suaranya masih merdu, tapi perilaku kita, karakter kita bisa fales. Kapan itu? Biasanya pada saat menghadapi masalah. Pada saat menghadapi tekanan. Suaranya masih merdu. Di kamar mandi, wah kayak di dapur rekaman gitu ya. Saya merdu gitu. Tapi hidup kita itu bisa fales. Kalau apa? Menghadapi tekanan. Nah di saat yang sama sebenarnya itu tantangan kita. Kalau kita di dalam menghadapi masalah hidup kita kemudian kita jadi fales, itu artinya apa? Sumbang gitu ya, error gitu kan. Menghadapi masalah gak ketok Kristen nih. Kan orang gak bisa melihat bahwa kita pengikut Kristus.
Katanya Kristus itu sudah menebus dosa, bahkan masalah terbesar diselesaikannya. Masalah terbesar itu apa? Dosa. Diselesaikannya, dia bangkit dari kematian, dia sudah naik sampai puncaknya, dia mengaruniakan Roh Kudus. Terus kemudian ada orang-orang Kristen yang ketika menghadapi masalah, error wes mulai. Sumbang, bukan nyanyian yang dikeluarkan, omelan yang dinyanyikan misalnya. Nyanyi sih tapi nyanyinya itu kok bentuknya ngeroweng ya gitu. Lihat anaknya, ngeroweng gitu. Nah orang kan akan lihat gini, oh ya ternyata gak usah jadi Kristen lah. Kenapa? Lah podo ae. Jadi Kristen ternyata gak ada bedanya. Padahal ketika Roh Kudus itu dicurahkan, Tuhan ingin kita dipilih menjadi umatnya, mengkhususkan kita. Tuhan ingin berpesan bahwa kamu milikku yang khusus. Kamu harus berbeda dengan dunia ini. Nah tapi penyembahan kita kalau cuma berhenti di gereja, tidak menjadi berkat, sebenarnya kita gagal untuk menjalani iman kita. Saya sangat senang ketika melihat tokoh ini. Mana ya? Kok enggak muncul? Nah, ada yang kenal dengan ini Bapak Ibu? Siapa tokoh yang akan kita teladani soal penyembahan ini? Siapa ini? Ada tulisannya loh. Siapa? Tinggal baca. Makanya enggak saya bikin kuis ini, menang kabeh nanti ya. Daud. Ingat toh Mazmur 23 itu tentang apa? Tuhan adalah gembalaku. Yang menarik dari kalimat-kalimat ini ya, di atas yang ngomong Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ia menyediakan aku air dan sebagainya, rumput segala macam. Apa benar kalau Tuhan adalah gembala kita semuanya akan tersedia? Dari Mazmur 23 itu aja kita tahu loh, di ayat-ayat berikutnya kan Daud ngomong gini, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Itu menunjukkan apa? Faktanya orang Kristen pun bisa mengalami lembah kekelaman. Kita punya gembala itu betul, tetapi sebagai domba bukan berarti kita tidak pernah mengalami masalah. Tidak ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan kalau ikut Tuhan semua masalah beres, tidak akan kita hadapi, kita terbebaskan, tidak ada. Beres iya ketika kita berjalan dengan Allah. Dan belum tentu rumusnya selalu cepat, belum tentu rumusnya selalu dengan mujizat, belum tentu dengan instan. Kadangkala harus lewat proses. Tapi kadangkala juga Tuhan izinkan masalah itu terus dihadepin. Seperti Paulus aja punya masalah kok sampai hidupnya selesai. Tapi orang yang menyembah Tuhan tidak sekedar di gereja. Dia akan tetap menunjukkan hidupnya itu enggak fals meskipun menghadapi masalah. Amin. Karena yang jadi orientasinya itu bukan hilangnya masalah. Tapi yang menjadi orientasinya adalah sekalipun ada masalah, aku tidak sendirian. Aku dituntun oleh gembala. Amin. Nah ini yang dimaksud dengan bagaimana kita itu from singing to shining. Kita menjadi orang-orang yang menyembah itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika menghadapi masalah, kita tetap bisa berkata, ya enggak apa-apa. Meskipun ada masalah, masalah itu tidak akan meredupkan cahayaku. Ada orang-orang Kristen yang luar biasa mengikut Tuhan. Kena penyakit kanker gitu ya, dia enggak meratapin, kapan ini kankerku sembuh, Tuhan kiranya engkau angkat. Ya doa sih dia. Tapi dia tetap bisa tertawa loh, bisa senyum. Saya ingat seorang ibu itu ketika saya telepon, Bu, gimana kabarnya? Itu jemaat saya di Jawa Barat. Ah ya begitulah Dehan, sehat Bu. Ini saya kena kanker katanya. Loh kena kanker kok kayak kena panu gitu ya ngomongnya ya. Saya kena kanker, hah apa Bu? Kena kanker saya Dek katanya. Kanker apa Bu? Dia kena kanker payudara. Oh iya terus gimana? Iya ini lagi kemo nih, udah stadium 4 saya Dek katanya gitu.
Lah kadang kita pilek aja ya, sakit apa pilek mecucu ae. Sojo apa ngomong ae, sumpek aku gitu, apalagi sakit gigi gitu ya. Sakit gigi itu ada musik itu disalah-salah, no sopo nyetel musik gitu ya. Padahal kalau enggak lagi sakit gigi, dangdutan sendiri gitu, nyetel musik banter-banter. Si ibu ini bilang, iya Dean, saya nangis waktu dengar dia ngomong gitu. Bu, ibu enggak apa-apa. Udah enggak apa-apa, dia bilang. Kok bilang enggak apa-apa sih Bu? Anaknya bilang, iya tuh mami rambutnya lagi rontok semua gitu. Tapi dia ketawa-ketawa aja sih gitu. Terus saya tanya ibu, apa yang membuat ibu seperti ini? Dia bilang, hidup itu ya udahlah dijalani, sama lah Dek. Dulu nyekolahin anak, kadang ya butuh biaya, waktunya bayar SPP juga nggak ada, ya udah dilewatin aja gitu. Dan ketika akhirnya dia sebelum meninggal itu dia kepikiran, kok aku kepikiran adikmu ya? Terus kakaknya bilang, enggak apa-apa lah Mi, kan ada aku. Iya ya, gitu aja kali ya. Ntar kalau adikmu kenapa-napa tolongin lah, jangan dibiarin. Meninggal dia. Saya menangis, tetapi bukan menangis karena sedih, saya merasa bahwa hati saya gentar, hati saya tergetar. Ini loh orang Kristen yang sesungguhnya. Dia tetap bisa menunjukkan suara nyaring, merdu. Hidupnya itu menjadi lagu yang merdu, bukan pada saat dia baik-baik saja. Nah itu orang-orang Kristen pada zaman mula itu, enggak heran mereka ditambahkan begitu banyak. Karena itu mempesona banyak orang, kok bisa ya menghadapi masalah tapi masih bukan sekedar optimis, tapi masih bisa bercahaya. Aku pengen kenal siapa yang disembah oleh mereka. Yang kedua, kita berefleksi melalui, kalau yang pertama tadi lewat apa Bapak Ibu? Penyembahan. Yang kedua, di dalam ibadah ada unsur firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengajarkan kita untuk berefleksi dan belajar from hearing to living. Dari mendengar menjadi kehidupan atau menghidupi firman itu. Mari kita lihat teladan dari gereja mula-mula. Mereka itu, kenapa mereka bisa sekuat itu? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Firman Tuhan itu tidak berhenti sebagai pengetahuan, tapi jadi pedoman hidup gitu. Banyak orang sekarang itu yang semuanya itu harus masuk di akal. Kalau saya lagi mimpin mahasiswa atau siswa gitu, mereka kritis sekali. Mereka senang sekali kalau bisa nyerang-nyerang firman Tuhan gitu. Saya bilang gini, ini enggak masuk akal nih, enggak masuk akal. Kalau mereka bilang gitu ya, kamu lebih suka Tuhan yang masuk akal apa yang enggak masuk akal? Yang enggak masuk akal dong. Sekarang saya tanya, akal itu ada di mana? Di mana Bapak Ibu akal? Ini kan. Kalau Tuhan masuk akal berarti Tuhannya besar apa kecil? Saya lebih suka Tuhan yang enggak masuk akal. Kalau Tuhan masuk akalku sangat kecil, dia ngapain aku menyembah Tuhan kayak gitu? Biarin kalau di dalam Alkitab kok begini, itu adalah kedaulatan Allah. Itu karena kita tidak bisa membaca semua pikirannya. Dan semakin kita kecil di hadapan Allah, kita harus bangga punya Allah yang besar, amin. Dan itu sebabnya firman Tuhan itu tidak cukup cuma dimengerti. Firman Tuhan tidak bisa cuma didengar. Tantangan kita adalah banyak mendengar tapi belum tentu masuk di dalam sini. Kadang nyangkut dikit di sini terus metu meneh gitu ya. Iya toh, nanti kalau pulang ditanya khotbah apa? Mbuh gitu ya. Lali aku, panjang soalnya gitu ya. Firman Tuhan itu harus masuk di dalam telinga tetapi harus turun. Saya salut sekali dengan seorang perempuan ini. Maria namanya. Catatannya ada di dalam Lukas 2 ayat 19. Apa yang dia lakukan ketika firman itu didengar? Dia merenungkannya. Merenungkan itu berarti firman Tuhan itu dicerna, dia taruh di dalam hatinya. Dia letakkan di dalam hatinya lalu dia mencoba untuk memahami itu, mengizinkan Roh Kudus itu yang menaruh di dalam hatinya sampai dia bukan sekedar mengerti tetapi sepakat dengan firman Tuhan itu. Dan kesepakatan itulah yang membuat dia mau taat apapun itu. Kalau enggak, kalau dia bukan cuman mendengar dan tidak taat, mana betah dia. Lihat putranya di depan mata nih, disalib loh. Iya kan? Kalau kita lihat para laki-laki kemana waktu itu? Pada lari itu.
Pak Yohanes ada enggak di dekat salib waktu itu? Mereka lari lah ya, karena secara manusiawi itu penyalipan bukan sesuatu yang gampang. Tapi Maria yang melahirkan anak ini, dia ada dekat salib itu. Saya itu kalau lihat anak saya sakit aja kayak, aduh mending mama aja gitu, enggak tega gitu. Anak saya yang pertama ini kan lagi hamil 7 bulan sekarang. Yang lalu itu tiba-tiba panas 39,8. Terus setelah dimasuk ke rumah sakit, kemudian sempat demam, kemudian sakit kepala sampai itu kayaknya gawan bayi gitu loh katanya ya. Jadi ini sampai di pelipisnya itu, ototnya itu sampai nyut kelihatan gitu. Saya itu menahan diri saya untuk enggak nangis, tapi saya enggak tega, saya peluk dia, saya rangkul gitu ya, kayaknya aduh enggak tega saya gitu. Itu baru migren loh anak saya gitu ya, bukan disalibkan gitu. Tapi kenapa Maria tetap ada di situ? Karena dia menyimpan firman Tuhan itu dan dia tahu kalau firman Tuhan itu tidak cukup untuk masuk di telinga. Tapi ketika bicara soal taat, itu juga bicara tentang siap menanggung salib. Salib itu bukan soal penyakit kita, bukan persoalan kita, aduh aku mikul salib nih, kenapa anakku nakal tuh salibku, bukan. Itu bukan salib itu salah asuh itu. Kalau kita enggak punya uang, aduh salibku di ekonomi, ya enggak itu. Kemarin-kemarin punya uang jajan ya kuliner ya. Sekarang enggak punya uang ngeluh gitu, enggak ditabung. Salib itu adalah tunduk kepada rencana Allah, bahkan yang paling menyakitkan dan tidak sesuai dengan harapan kita. Hanya orang yang firman Tuhannya tidak cuma mampir di telinga, tapi didengar, direnungkan, disepakati, dia akan bisa taat seperti yang dilakukan Maria. Abot ya? Abot ya? Gimana, selesai sampai di sini khotbahnya? Masih 4 poin lagi nih saya. Yang ketiga, berefleksi melalui doa. Kalau di dalam ibadah ini kita melakukan doa, jangan sampai kemudian hanya praying saat ibadah, tapi kemudian enggak depending kepada Tuhan. Depending itu bergantung, total. Doa kita itu bukan sekedar omongan, kata-kata, apalagi cuman permintaan. Kadang kita doa itu kan bawa list permohonan gitu ya. Jadi gini loh ya Tuhan ya, nah nomor 1 ini nih, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 sudah dikabulkan ya wes, tak coret gitu. Ganti lagi list berikutnya gitu. Doa itu bukan seperti itu. Ketika orang-orang Kristen di awal-awal mereka berdoa, doanya itu adalah sikap iman yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan itu berarti apa? Kehendaknya itu kehendaknya total Tuhan dan bukan kita. Kita kadang kalau doa itu kan membuat atur-aturan gitu loh. Enggak ya Bapak Ibu ya? Saya pernah gitu. Tantangannya adalah gitu. Jadi minta tolong, tapi kita sebenarnya ngatur-ngatur gitu. Satu kali anak saya kan lagi koas dokter hewan. Terus dia bilang begini, "Mah, doain dia supaya enggak dapat kelinci," katanya. "Kenapa?" "Kelinci loh mah gampang mati," katanya. "Jadi cari yang bukan kelinci supaya nanti prakteknya enak." Ya udah saya doa, ya saya ibu yang baik ya. Saya doa, "Tuhan tolong ya supaya enggak dapat kelinci sakno loh Tuhan, nanti gini. Saya ngajari Tuhan gitu ya." Terus begitu undian dapat apa anak saya? Kelinci. Terus anak saya bilang, "Udah beli akhirnya." "Itu kelincinya itu harus yang mencret loh mah," katanya gitu. "Harus ya?" "Harus, terserah dokter apa dosennya toh." Walah, terus gimana Dik? "Susah mah, doain ya supaya bisa dapat." Akhirnya dia keliling sampai malam gitu ya, dia kos sampean di Surabaya tapi kos gitu. Terus kemudian cari, dapat 3 kelincinya. Yang 1 udah sakit, yang 2 itu belum sakit. Nah terus piye Dek ini? "Ya nanti disakitkan," katanya gitu. Disuntik dosis tertentu sampai sakit. Yakin sakitnya mencret ya? Enggak tahu, makanya mama doain katanya. Jadi hamba Tuhan itu bukan cuma doa untuk jemaat ya saudara ya, untuk kelinci juga gitu. Terus kemudian yang 1 tuh ceritanya belum wayahe praktek, mati karena kelinci itu rapuh sekali. Akhirnya dia bilang, tolonglah mah doain mah supaya kelinciku ini sakit gitu. Sakitnya itu tadi harus mencret gitu ya. Saya kan seorang Kristen yang baik, ya saya doa.
Doa sungguh-sungguh saya, doa pagi. Tuhan tolong ya Tuhan ya. Ini gini loh, saya doanya itu halus sekali saya. Ini kan anakmu yang kau titipkan padaku gitu ya, supaya ngepek hatinya Tuhan itu. Anakmu yang kau titipkan padaku ini sedang butuh gini. Jadi dia butuh praktek bagi saya. Kalau sekedar memencretkan kelinci aja kan gampang ya Tuhan ya. Wong 5 roti 2 ikan aja bisa jadi makanan, sisanya segitu banyak loh untuk 5.000. Ya saya ngomong loh, saya pakai data Alkitab ya itu ya, kalau hamba Tuhan yang doa itu pakai kutipan-kutipan ayat gitu ya. Ya Tuhan ya, kan enggak sulit toh ya. Jadi gini loh, soalnya Tuhan ya, kalau misalnya dia itu nanti enggak bisa dapat kelinci dengan seperti ini, Tuhan itu harus ngulang loh koasnya. Nah itu kan menghabiskan waktu, itu enggak bertanggung jawab. Belum lagi harus bayar lagi Tuhan, 20 juta loh Tuhan. Lah itu kan berkat, itu bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan gitu saya doanya. Bagus enggak doa saya? Bagus ya, rohani loh saya. Reasonnya banyak. Saya doa, dan doa itu bukan cuma sekali, saya ulang-ulang. Karena saya pikir dengan mengulang-ulang itu akan lebih manjur gitu. Pikirnya Tuhan, mbok pikir aku rak krungu gitu ya. Diulang-ulang gitu ya. Tapi saya ulang-ulang karena saya ingin dijawab. Doa saya kan enggak ada sesuatu yang salah toh, ini demi anak Tuhan yang dititipkan ke saya. Enggak salah toh. Nah, kira-kira mencret enggak itu kelincinya? Hah? Pak, Bapak kok imannya kecil sekali? Jawabnya begitu. Enggak loh. Sampai saya bilang, ya Tuhan, gimana sih? Jadi singkat cerita akhirnya anak saya ke kampus tuh dengan sedih, takut tuh dia. Ini enggak sesuai dengan perintahnya gitu. Tapi dia tetap datang ke kampus, dok ini gimana nih, kelinci saya enggak sesuai nih penyakitnya. Lah gimana, kan tugasmu seperti itu ya, gimana dok? Ya sudah cari, anak saya baru keluar, si dosennya bilang sebentar, lihat kelincinya. Itu ada skabies ya di telinganya, skabies itu kayak gudik gitu loh, apa tuh, kayak gatal-gatal gitu. Iya dok, udah itu aja. Loh ini kasusnya kalau cuman menyelesaikan itu lebih ringan dibanding yang diare tadi gitu ya. Loh dok, tapi kan perintahnya diare, ya terserah kan aku dosennya, katanya gitu. Kamu teliti itu aja, beneran nih dok, beneran. Jadi karena itu kemudian dia cepat. Jadi kalau sudah selesai itu sudah sembuh disebut rilis, berarti dia selesai stase itu. Dia nomor 1 rilisnya. Mah punyaku yang paling sudah sembuh gitu. Setelah itu saya merenung loh Bapak Ibu. Kenapa ya kok Tuhan itu tidak mengabulkan doa saya? Karena doa saya itu mendikte Tuhan. Itu bukan cara hidup orang Kristen. Tuhan tidak berkenan. Tuhan sedang menohok saya untuk mengatakan, kamu pikir aku siapa? Kalau kamu mau berdoa, belajarlah untuk menyerahkan kendali itu kepada Tuhan. Jangan kemudian berdoa tapi kamu masih mendikte Tuhan, mengurus, harusnya begini loh Tuhan, harusnya begini loh. Siapa akhirnya yang menjadi Tuhan atas hidup kita? Doa itu adalah penyerahan total. Akhirnya saya paham, Tuhan, saya ini sudah jadi orang Kristen berapa tahun, saya ini hamba Tuhan loh. Tapi saya pun mengalami tantangan Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, kita itu ngatur Tuhan. Kita tidak tunduk kepada kendali Tuhan. Dan itu sangat berbanding terbalik dengan Hana yang ini gitu. Kebetulan kok ya podo namanya gitu ya. Hana yang ini lain. Kita belajar dari Sarah. Ketika Sarah tidak punya anak, apa yang dilakukan? Oh ya Tuhan itu gini-gini, tapi dia cari solusi sendiri, ya kan? Bilang sama Abraham, Tuhan izinkan enggak kemudian sama Tuhan, ayo kalau kamu doanya enggak sesuai, kamu kena azab, misalnya gitu, enggak gitu. Kesandung God nyungsep misalnya gitu, enggak ada. Tapi kan berarti membuat pengenalan kita kepada Tuhan itu salah gitu loh. Tidak mengizinkan Tuhan itu menjadi pengendali atas hidup kita. Hana di dalam 1 Samuel itu lain. Pada saat dia sudah dihina-hina sama madunya karena enggak punya anak, ketika dia berdoa, dia tidak memaksa-maksa. Doanya itu sebenarnya dia sedang menyelaraskan kepada kehendak Allah. Tuhan, aku tuh terluka hatiku, aku punya keinginan ini, aku punya keinginan, tapi biarlah aku hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan itu dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia menangis. Tidak ada
daftar-daftar doa. Dia memang ngomong kalau berkenan Tuhan. Tapi dia enggak mendikte Tuhan. Dia mengungkapkan isi hatinya. Tidak ingin mengambil keputusan sendiri meskipun dia punya kepentingan dan keinginan. Dia tunduk kepada Allah. Dan sebagai buktinya, setelah Tuhan kasih anak pun, wah enggak kemudian gini, ini anakku nih, kita biasanya kan gitu. Punya anak, kamu nanti harus begini, kamu harus begini. Apalagi orang tua bilang, wah anak itu adalah investasiku, katanya gitu ya. Nanti kalau sudah tua, kamu yang ngopenin aku, gitu misalnya. Hana enggak sama sekali. Sejak anak ini kecil dibawa kemana? Diserahkan kembali kepada Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, lihat kanan kiri, ngantuk enggak? Bangunin kalau ngantuk ya. Yang keempat, berefleksi melalui apa? Persekutuan sekarang. Saya cek dulu, yang pertama tadi apa? Penyembahan, yang kedua firman, yang ketiga doa, yang keempat mari berefleksi melalui persekutuan. Persekutuan di dalam gereja itu sifatnya gathering, berkumpul sama-sama, jangan berhenti di situ. Dalam kehidupan sehari-hari dilanjutkan menjadi caring, harus peduli. Itu yang kita pelajari dengan gereja mula-mula. Mereka berkumpul, tapi bukan cuma ya ibadah bareng-bareng, tapi ada ketersalingan, saling. L-nya enggak hilang, kalau L-nya hilang jadi apa? Saing. L-nya itu apa? Love. Makanya di dalam kekristenan love itu penting supaya kita enggak bersaing tapi bersaling. Saling apa? Saling menolong, saling membangun sebagai tubuh Kristus. Kalau ibaratnya dicubit melu sakit gitu loh. Itu adalah kehidupan orang Kristen. Dan kalau itu dilihat oleh orang lain, wih orang Kristen iki ya, lah apa ya kok ngerukun, kok guyang-guyu gitu. Makan lemper siji didom wong papat misalnya gitu. Wah kalau enggak terjadi seperti itu, wah bisa bersaing. Manusia itu sifatnya bersaing kok. Saya pernah pelayanan di panti jompo, tiba-tiba setelah pelayanan tukaran nenek-nenek dua itu. Rebutan lemper. Lemper apa nogosari kayaknya ya. Karena dia dibungkus pakai daun pisang, lah bungkusannya kan beda. Meskipun dalamnya sama lah, itu dilalah satunya ketok besar, satu kecil gitu loh. Rebutan lemper, nogosari. Wah gue ini gini, loh saya bingung loh itu kenapa rebutan nogosari. Wah karena dia rebutan, terus nogosarinya kan ditaruh sebelah toh. Ada nenek-nenek yang lewat gitu, lihat, loh ini tukaran, digowo malah nogosarinya, dua itu, untung dia. Sampai saya tanya kepada pengurus, gini nih sering bu katanya. Nanti kalau marah itu juga nyuwemproti, jadi tiba-tiba ngambil selang itu tuamanya disuwemproti gitu. Sampai kita tua pun natur dosa itu kita punya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ayo saling menolong, biasakan hadirkan love, kasih Allah, supaya kita enggak gampang bersaing. Kita kan enggak ada yang saingan toh ini tadi ya, naik tangga enggak rebutan toh tadi ya, enggak balapan toh, enggak ya. Nah, tantangannya adalah pada saat kita hidup di dalam gereja itu kita itu hidup berdekatan gitu. Tapi sebenarnya kita enggak peduli lah dewe-dewe gitu. Kenapa? Untuk menjadi peduli itu ada harga yang harus dibayar loh Bapak Ibu. Harus apa? Sedia direpoti salah satunya. Misalnya ada orang curhatnya podoy, sak bulan judulnya itu ya sangat mungkin dia punya luka di situ. Mungkin yang dibutuhkan hanya telinga kita, tapi kita mau enggak sediakan telinga kita? Mungkin ketika kita lihat, wah ini orang kok masalah ekonomi aja sambat aja. Ada satu orang tuh kalau ketemu saya, tas senyum, ruh ngomongin utang aja gitu. Ada yang kayak begitu. Apakah kita harus tinggalkan itu? Kalau orang itu masih seperti itu, saya tanya sama Tuhan, Tuhan edukasi seperti apa? Kalau saya enggak mungkin ngutangi gitu. Tapi saya edukasi supaya dia mengerti kehendak Allah. Dan itu butuh pengorbanan. Mencekno kadang-kadang gitu. Tapi mari kita lihat Rut. Rut itu beri teladan yang baik. Persekutuannya dengan ibu mertuanya setelah dia mengenal Tuhan yang disembah oleh Naomi. Lihat ketika Naomi bermasalah. Ditinggalkan enggak sama dia? Enggak. Padahal Naomi ngomong, wis tinggalan, ini aku yang bermasalah.
Tapi Rut bilang gini, Allahmu adalah Allahku. Kalau kita memiliki Allah yang sama, seharusnya gathering itu harus berlanjut pada caring. Nah itu bisa jadi program tersendiri ya Pak Yohanes ya. Yang kelima, berefleksi melalui respon iman. Jadi enggak cuman believing tapi becoming. Enggak cuman percaya tapi menjadi semakin serupa dengan Kristus. Orang-orang Kristen, jemaat mula-mula itu imannya enggak cuman kelihatan hebat, tapi menghasilkan perubahan dan pertobatan. Pertobatan dan berubah di dalam hidup yang nyata. Banyak orang Kristen yang ngomong percaya, wah Tuhan itu pasti akan memelihara dan sebagainya gitu. Tapi kok ya kepahitannya dipertahankan, kok masih punya sifat-sifat yang lama gitu ya. Jadi imannya itu kalau kata anak sekarang itu enggak relate gitu. Enggak nyambung dengan kehidupan sehari-hari. Harusnya kan berubah, ada pertobatan. Kepahitan itu dibuang, kegeraman, benci, segala macam sudah enggak ada. Dan kalau itu kita lakukan, kita akan belajar seperti Petrus gitu. Petrus coba berubah kan setelah Roh Kudus itu di dalam dirinya. Dulu yang boncekno dia, sok iya gitu, impulsif banget gitu. Nanti ya anak manusia akan gini, enggak bisa Tuhan, aku yang akan maju. Opone? Baru ditanya, kamu pengikut? Ya enggak, aku enggak kenal lo. Peng telu lagi ngomongnya. Padahal kan dia yang ngomong, jangan sampai terjadi Tuhan, aku yang maju. Wah waktu di Taman Getsemani masih sok yes dia. Sampai kemudian ada itu yang diputus telinganya itu kan, masih sok yes itu. Tapi begitu Yesusnya agak jauh dan loh kok Tuhanku sekarang ditangkap beneran, imannya kemana? Tapi setelah Roh Kudus itu dicurahkan, berubah dia. Hidupnya berubah, sehari-harinya berubah. Dia tidak lagi kembali kepada kehidupan yang lama, fokus kepada mengerjakan kehendak Allah. Bahkan menurut tradisi gereja, dia tidak mau di akhir hidupnya ketika dia akan dijadikan, kan harus jadi martir gitu ya, dibunuh. Dia bahkan mau disalib seperti Yesus aja, dia bilang, aku tidak layak. Maka dia disalibkan secara terbalik, kepalanya di bawah. Karena dia bilang, aku tidak layak. Perubahan ini terjadi karena Petrus tidak sekedar believing, tapi becoming. Sudah 5, tinggal 1, ambekan. Yang terakhir mari kita berefleksi melalui pengutusan. Kita kan setelah ini nanti berdoa berkat segala macam kita diutus. Pengutusan itu mengingatkan kita supaya kita bukan cuma datang beribadah, tapi pergi untuk diutus setelah kita beribadah. Sehingga kita itu selalu punya pikiran bahwa ketika kita keluar, kita harus jadi saksi Kristus ini. Harus di tempat kerja kita, di pasar, di mana. Jangan sampai orang mengenal Kristen karena apa? Oh, lek ngenyang gitu ya. Nek blonjo, harganya 5.000 dinyang 500 gitu misalnya. Apa itu loh wong Kristen itu jangan gitu ya. Sebaliknya mari kita hidup bersaksi di dalam kehidupan sehari-hari. Tantangannya apa? Kadang-kadang di gereja itu kita berapi-api gitu. Kayak kalau saya mimpin retreat gitu ya, wah mereka nangis-nangis gitu, angkat tangan gitu. Saat teduh seminggu tok gitu. Habis gitu saat gaduh, bukan saat teduh gitu ya. Jadi jangan sampai itu berhenti di sana. Teladan yang paling membuat saya respect adalah Paulus. Di ayat yang saya tulis itu Paulus berkobar-kobar ketika berjumpa dengan Yesus dan itu tidak berhenti di sana. Dia terus bersaksi meskipun tantangannya enggak kaleng-kaleng itu. Kalau kita baca seluruh perjalanannya Paulus, wah pelayanan yang dia lakukan itu wah sangat berat. Tapi dia tetap membawa Kristus di area manapun dia berada. Jadi kuncinya apa supaya kita bisa melakukan itu tadi, ke-6-6-nya. Ini nanti PPT boleh dibagi. Karena setelah pulang dari sini ya paling lali ya toh. Boleh dibagi, dibaca lagi ya. Mari kita baca ini bersama-sama. 1, 2, 3. Kekristenan tidak cukup hanya diukur dari intensitas aktivitas kerohanian,
tetapi dari apa? Kualitas relasi dengan Tuhan. Stop di situ. Jadi kita hanya akan menjadi orang yang bukan cuman ibadah di hari Minggu, kita akan menjadi orang yang sungguh-sungguh menghidupkan kehidupan iman kita di setiap hari. Itu kuncinya satu. Kalau hubungan pribadi kita dengan Tuhan beres, seperti handphone, sebagus dan semahal apapun itu kalau enggak dicolokkan di sumber dia enggak berfungsi. Apalagi kalau handphone-nya wis rodok soak gitu. Laptop saya itu saya pakai kuliah selama 2 tahun itu, kalau enggak dicolokin enggak bisa nyala gitu. Jadi saya butuh nyolokin, tapi itu bagus mengingatkan saya, aku ini ya manusia ini sesoak ini gitu. Enggak akan mungkin kita menjadi saksi di luar sana kalau kita enggak terhubung dengan Tuhan. Kita saat teduh enggak kalau pagi? Apa yang kita lakukan kalau pagi hari? Begitu buka delok handphone, wah gerudak-geruduk. Malah ada yang sek mengumpulkan nyawa sih katanya gitu. Mbah nyawane kemana dikumpulin? Ngumpulin nyawa, terus scroll. Ngapain? Sek ngumpulin nyawa. Scroll. Lah kok 2 jam loh scrollnya. Terus tiba-tiba wis siang, wah ndak saat teduh. Bapak Ibu kalau tahu, saya itu saat teduh sekitar jam 12 malam biasanya. Sampai teman-teman kan kita punya grup, Kak Hana kalau saat teduh kok cek bengine. Karena di saat itulah saya enggak terdistraksi. Saya juga seorang ibu rumah tangga yang begitu bangun tuh kemrungsung. Iki mau segone wiye ya, saya ono ora. Masak apa hari ini? Saya pilih, saya tunggu sampai jam 12 malam sepi, saya saat teduh. Kenapa? Saya manusia yang soak. Saya enggak bisa menjalani hidup kekristenan kalau tidak terhubung dengan Tuhan. Kita semua punya waktu sendiri-sendiri, tapi kuncinya untuk bisa berelasi atau untuk bisa menjadi Kristen sejati harus punya kualitas relasi seperti yang saya tuliskan itu. Nah, sebagai penutup saya ingin kita baca ini, kelihatan enggak Bapak Ibu? Yuk, mari kita baca 1, 2, 3. Pentakosta tidak berhenti pada pengalaman rohani sesaat, tetapi terlihat dalam kehidupan yang terus diubahkan oleh Roh Kudus kapan? Setiap saat. Karena itu iman sejati bukan hanya dirayakan di hari Minggu saja, tetapi dijalani setiap hari tanpa jeda. Kekristenan itu bukan hari Minggu, sesuai dengan tema kita, iman yang tidak berhenti di hari Minggu. Kiranya Tuhan menolong kita, Allah Roh Kudus menopang kita, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen di dalam seluruh keseharian dan dinamika kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi kami percaya bahwa firman-Mu itu hidup, tidak akan pernah berhenti begitu saja. Dia akan menjadi benih yang tumbuh karena Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kami. Tolong kami semua Tuhan agar hidup kami tidak berhenti di sini. Kami terus bertumbuh, kami terus berbuah, menghasilkan buah roh yang dikehendaki oleh Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan amin.